Jika janda dan duda, bagus pakai sampul. Jika janda dan duda menikah, yang janda bawa anak perempuan, ini janda bawa anak perempuan, ini duda bawa anak laki-laki. Anak si duda sama anak si janda ini mau nikah pula. Apa hubungan kedua anak itu Pak Ustaz? Jadi mahram atau gimana? Tidak, dia tak mahram. Maka anak kita yang laki-laki jangan sampai dia melihat rambut si anak si perempuan, dia tak mahram. Anak si duda ini dengan mak tirinya mahram, karena itu istri bapaknya. Si bapak ini dengan anak si janda ini mahram. Kalau dia sempat maaf cakap dukhul, sempat berhubungan dengan emak sampai mati, dia tak bisa nikahi anaknya. Kecuali setelah akad nikah mati maknya ini, itu bisa dia nikah dengan anaknya. Tapi kalau sempat dia berhubungan sampai mati, anak gadis itu cantik, tak bisa dia nikahi. Kenapa? Dakhaltum bihinna, karena kamu sudah berhubungan terakhir. Adapun anak dia dengan anak, maka tak mahram. Anda janda dan duda tadi bercerai, apakah anak bawaan mereka boleh nikah? Boleh. Anak si duda, anak si janda mau menikah? Boleh. Cuma waktu nanti pesta nikahnya tak bisa lah mereka datang. Karena orang tua mereka sudah bisa. Jazakumullah Ustaz wa iyyakum. Kalau disebut jazakumullah, jawabnya wa iyyakum. Wa iyyakum itu apa? Sampean juga bodoh sami-sami. Saya sering dengar bab akikah tentang yang tergadai. Sebenarnya apa yang tergadai dan kenapa bisa tergadai? Hai Abdul Somad, kalau kebun mau tergadai, tembuslah. Itu makna tergadai, itu motivasi supaya cepat-cepat tembus anak itu tergadai. Bukan anak itu tak boleh haji, tak boleh puasa, tak boleh kurban. Bukan itu maknanya. Oh, ibu kenapa tak berkurban? Saya masih tergadai lagi Pak Ustaz. Belum ditembus bapak saya, maka saya tak berkurban sampai mati. Kalau anak kita tergadai, cepat-cepatlah tembus. Berapa menembusnya? 3 cara menembusnya. Tutau anhu yang masabi'i, potongkan kambing hari ke-7, diolaku, cukurkan rambutnya, wa yusamma kasih nama yang elok-elok, yang rancak-rancak, yang baik-baik, sing api-api, kasih nama yang bagus-bagus. Itu maknanya. Bukan berarti dia tak boleh haji, tak boleh sebelum lagi. Apa hukum memakai rambut palsu, wig, sambung rambut bagi pria dan wanita? La'anallahul mutawasilah. Allah wasilat. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut. Dulu sekarang sudah banyak yang pakai jilbab, alhamdulillah. Sudah banyak yang pakai hijab. Dulu orang pakai rambut tipis, bisa pula macam Nyonya Menir besar. Rupanya rambut itu disambung panjang. Arab tak boleh. Ustaz Somad, seandainya gugur ini, sedang tak gugur aja udah memang pendek. Apa rambutnya panjang? Kenapa Ustaz potong pendek? Kalau panjang itu repot, ribut disisirnya lagi. Pendek, sisir lagi. Setelah disisir, disisir balik ke sini. Saya sering dengar ciri-ciri Dajjal. Ada yang mengatakan dia amat besar seperti raksasa, tapi ada yang mengatakan dia lebih pendek dari manusia. Zaman sekarang mana yang betul Pak Ustaz? Hadisnya sahih, bentuknya macam mana? Mirip Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu macam mana? Macam Nabi Muhammad SAW. Macam kita. Bukan tingginya, itu bukan Dajjal, itu nenek gergasi. Dajjal itu macam Nabi Isa alaihissalam. Aku lihat rambutnya basah, kata Nabi, menetes air, mirip Nabi Isa. Disangka orang Nabi Isa, padahal dia Nabi Isa KW. KW itu bahasa Arabnya Dajjal. Maka disebut Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada masih asli, masih yang palsu Dajjal. HP palsu, HP KW, HP Dajjal. Jadi kalau ada jual HP ini Pak, buatan apa nih Dajjal. Tolong jelaskan kembali mengenai tata cara pernikahan dalam Islam. Mulai syaratnya. La ilaha illallah. Mempelai laki-laki, wali, mempelai perempuan tak perlu ada, yang penting hidup. Tak perlu dia ada di majelis itu. Tanya orang tua-tua kita dulu, makcik waktu nikah dulu di kamar atau keluar? Di kamar. Kenapa sekarang keluar? Pengambilan foto bersama. Itu sinetron yang buat. Dulu tak ada, tanya macam-macam gitu. Tak ada perempuan keluar. Yang ada tu wali masuk ke dalam. Nah, mau
kau terima dengan ini. Dia diam. As-sukutu alamatul ridha. Kalau anak gadismu itu diam, berarti dia tentu setuju. Dulu diam, sekarang tak. Jawab iya aja atau ya banget ya. Mempelai laki-laki, wali, 2 orang saksi, mahar, ijab, qaul. Salah dah terjadi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima. Sah. Sah. Belum lama. Akad nikah 5 menit putus. Khutbah nikah, pembukaan, khutbah nikah, akad nikah, nasihat pernikahan 30 menit putus. Laki-lakinya datang dari Kanada. Perempuannya dari Pekanbaru. Saya diminta oleh Dr. Iskandar Arnett, Ustaz Somad, tolong nanti tausiahnya bahasa Arab, karena ini orang dari Kanada, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Perancis. Ustaz pilih bahasa mana? Saya pilih bahasa Arab aja. Nanti saya bahasa Inggris, dia tak paham. Tak ada pakai. Yang buat lama itu apa? Ini terlalu banyak seremonial, ada sandiwara radio di situ. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sungguh. Aku sudah memaafkanmu sayang. Itu dari mana datang sandiwara radio? Contoh teladan Nabi Muhammad, beliau menikah di usia 25 tahun. Apakah sebaiknya di usia 25 tahun? Asal akil balik nikah. Kalau tahu saya nikah itu bagus, akil balik nikah langsung. Orang tuanya mampu. Tengok anak Ustaz Arif bin Ilham, 17 tahun nikah. Kalau sanggup, kalau tak sanggup, fa'alaihi bisawm. Yang sudah akil balik, tak sanggup nikah, banyak-banyak puasa sunat. Dengan puasa sunat itu badan lemas, libido seksual turun, bawahnya mau mati. Bro, tengok cewek cantik mana, tak nampak dulu. Maknanya bisawm, kadang ada puasa, karena lagu wijat, karena dengan puasa itu libido seksualnya turun. Saya udah puasa Senin Kamis tetap juga semangat puasa. Puasa Nabi Daud. Hadis sahih mengenai berpuasa. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kamu yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman. Yang lagi Pak Ustaz, buka www YouTube Somad Nasihat Pernikahan Enter. Somad Nasihat Pernikahan Enter. Baru tadi malam saya buka video Somad Nasihat Pernikahan Enter. Saya baca komen di bawah. Ternyata udah 6 bulan yang lalu, tak selama itu saya baca komen di bawah. Ingin punya suami seperti Ustaz Somad dong. Salahnya udah 6 bulan yang lalu. Saat ini sedang beredar informasi bahwa dana tabungan haji akan digunakan untuk bangun infrastruktur. Gimana Pak Ustaz? Kalau sempat diizinkan DPR, hancur, habis duit tetap mana-mana. Tengoklah, mesti DPR jangan setuju. Tak tahu nanti kemana. Anti Islam, benci Islam, sekuler, anti Islam, tak suka Islam. Duit haji diliriknya. Apa hukum kunut? Padahal zaman Rasulullah dilakukan hanya 1 minggu dalam langkah melaknat orang baca mutu utusan. Nabi Muhammad kurun seminggu, kata siapa? Buka kitab Al-Um punya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gelarnya apa? Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um? Sebelum terjadi nazilah, dai yang dibunuh itu Nabi sudah kunut tiap subuh. Nabi sudah kunut tiap subuh. Tiba-tiba ketika dikirimnya dai itu dibunuh, disitulah baru datang kunut nazilah. Nazilah, peristiwa besar, musibah, barulah dia melaknat selama 1 bulan, bukan seminggu. Ini kenapa diperas dari seminggu nih? Sebulan dia melaknat. Allahumma la'an Riyad, Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an Usayyah, la'natlah pada Riyad, la'natlah Zakwan. Riyad yang sudah menyembelih ustaz-ustaz yang kukirim, potong dia, hancurkan dia, binasakan dia ya Allah. Setelah 1 bulan Nabi berhenti, bukan Nabi berhenti berkunut. Setelah sebulan Nabi berhenti memasukkan laknat dalam kunut.
Baca baik-baik tentang kunut subuh dalam kitab 37 masalah populer. Baca itu. Jadi bukan Nabi kunut cuma sebulan, Nabi berkunut dari awal sampai akhir, tapi selama sebulan itu ada laknatnya. Cuma tarakahu, kemudian Nabi meninggalkan, bukan meninggalkan kunut, meninggalkan laknat. Laknatnya tinggal, kunutnya tetap. Tapi saya tak fanatik dengan kunut. Kalau imam saya kebetulan mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, yang tak berkunut masalah apa? Hanafi dengan Hambali, Hanafi Hambali tak berkunut. Saudi Arabia kenapa tak berkunut? Karena Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali. Sejak kapan? Sejak 1924. Karena King Abdul Aziz itu mazhabnya Hambali. Sebelum itu Syafi'i, Syarif Hussein mazhabnya Syafi'i, Syarif Umar Rafiq mazhabnya Syafi'i. Kudeta, digulingkan, kabur mereka pergi ke Irak, maka berkuasa King Abdul Aziz. Yang sekarang ini siapa? Anaknya Abdul Aziz. Namanya siapa? Salman bin Abdul Aziz. Apa hukum orang yang pinjam uang sama rentenir? BII, Bank Inang-Inang. Haram, riba. Saya mau bertanya Ustaz, saya sudah menikah 8 tahun, tapi belum juga dikasih Allah Ta'ala anak. Nabi Ibrahim AS 86 tahun baru lahir Ismail. Buka tafsir Ibnu Katsir. Rabbi habli minas salihin. Ustaz baru punya anak umur berapa? 34 tahun. Makanya orang heran, anak Ustaz kok masih kecil? Saya lama menikah, lama punya anak, maka anak saya masih kecil. Mesian nasi kambing masih kecil. Anak itu amanah, dititipkan Allah, alhamdulillah. Tak dapat pun alhamdulillah. Boleh jadi penyambut, jadi perampok, jadi hantu, jadi angkau, jadi setan. Lebih baik dia tak ada. Pintu surga yang lain banyak, kenapa mesti dipaksakan? Banyak pintu surga yang lain. Haji mabrur bisa, duit tak ada, Pak Ustaz, salat sunat. Ada waladun solihun, dia kalau dia soleh, kalau tak soleh. Jangan kita mengukur hidup ini merasa lebih hebat dari Allah. Hidup ini bukan kata kita, kata Allah. Menurut ilmu Allah kau tak layak. Pisau, minta pisau. Jangan main pisau, nanti akan meluka. Maka tidak ada maqam yang paling tinggi daripada maqam ridha. Raditu billahi rabbah. Aku ridha menerima pilihanmu ya Allah. Ikuti pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya? Tapi tetap berdoa dan berusaha. Jangan pula yang lajang-lajang tak menikah gara-gara ini. Kau tak menikah tak ingin punya anak, aku ridho aja. Tetap iklankan diri sedikit. Bagaimana saya bisa menerima Ustaz? Kadang saya berpikir Allah tak adil. Setan berbisik. Ladzi waswis. Raditu billahi rabbah wa bil Islam dinan. Malam yarda bil qada'i, siapa yang tak ridha dengan ketetapanku, walam yasbir bi bala'i, yang tak sabar dengan ujianku, wal yatruk rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Bayangkan, berapa banyak orang yang ingin punya anak, puluhan tahun minta punya anak, setelah punya anak durhaka, apa kata dia? Matilah kau punya anak, matilah kau. Dulu minta anak, sekarang udah ada. Hidup ini yang paling indah adalah ketika kita mengikut ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya maqam yang paling tinggi maqam ridha. Setelah orang masuk surga, Allah bertanya, "Maka turidu?" Apa yang kalian inginkan? Apa kata penghuni surga menjawab, "Ridhaka." Kami ingin ridhamu. Yang mendapat ridha Allah hanya orang yang ridha saja. Makanya yang pertama kita minta ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Jika anta maksudi wa ridhaka. Ustaz hafal berapa ribu hadis? Saya tidak hafal berapa ribu hadis. Jangan tulis di internet, jangan tulis di baliho-baliho Somad pakar hadis, Somad ahli hadis. Abdul Somad alumni Darul Hadis Maroko. Cukup. Jangan tulis. Abdul Somad alumni Darul Hadis Maroko. Udah. Tengok di Facebook ini. Nama Abdul Somad guru ngaji. Dah cukup. Ini pakar hadis, pakar sama pakir beda-beda tipis. Hafal sekian ribu hadis, tidak pernah dihafal, banyak yang hilang. Kenapa Ustaz hafal setiap ceramah? Di Al-Azhar itu kejam. Masuk kelas ujian tak boleh bawa kertas, hanya boleh bawa pena, mesti dihafal. Kalau tak hafal tak bisa jawab. Kalau tak bisa jawab beasiswa putus. Kalau beasiswa putus tak makan. Kalau tak makan diusir dari asrama, tak dapat tiket pulang.
Lagi wajib menghafal, dia hafal. Tapi lebih banyak yang bilang. Dia banyak yang bilang. Bukan sengaja menghafal. Bukan sengaja menghafal lillahi ta'ala. Kami dulu menghafal tak ada lillahi ta'ala. Karena takut tak lulus saja. Pak Ustaz, tetangga saya ada yang jadi PNS karena disogok. Jadi uang gajinya itu per bulan itu haram. Apa halal Pak Ustaz? Haram. Uang gajinya haram, uang tunjangannya haram, uang sifat, uang tunjang, uang sikut, uang pensiun, uang SPPD, uang keluar haram. Anak istrinya makan haram. Bapak ibu yang punya mantu PNS, tanya, kau PNS apa honorer? Aku PNS. Dulu nyogok apa tidak? Aku nyogok. Aku jadi tak nyogok. Kau nyogok? Saya tak nyogok Pak, tapi tak PNS. Aku nyari PNS. Ustaz, bagaimana cara rezeki itu lancar? Soalnya semua cara sudah dilakukan, tapi rezeki masih juga seret. Adakah amalan atau doa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka diberikan Allah jalan keluar. Wa may tawakkal 'ala Allah, siapa yang tawakal kepada Allah fa huwa hasbuh, maka Allah yang akan memperhitungkan segala kemiskinan. Qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Allah sudah tetapkan segala sesuatu, tapi kita tetap usaha. Kau hanya pasang pancingnya saja. Pasang pancing. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Kau kenapa tak pasang pancing? Malas lah pasang pancing. Dia kalau ada ikannya, kalau tak ada, itu bukan urusan itu. Pasang sini, tak ada ikan. Pulang ke rumah, rupanya datang tetangga sebelah ngantar ikan 2 ekor. Sudah dimulai lagi. Artinya apa? Engkau usaha saja, ikannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dituliskan Allah untuk engkau, maka tidak akan pindah ke tempat yang lain. Tapi jangan gara-gara ini tak berusaha, tetap usaha. Bagaimana cara agar istiqomah di jalan Allah ini Pak Ustaz? Pertama, sering-sering nengok orang sakit. Balik dari sini singgah ke rumah sakit. Bapak mau nengok ruang berapa? Tak tahu saya ke ruang berapa. Pokoknya saya ada orang sakit mau saya tengok. Tak mempan tengok orang sakit, tengok orang cacat. Maaf saudaraku yang cacat, diuji Allah. Allah sudah muliakan kalian dengan cacat itu. Kalian benar tamu Allah. Tengok, dia ada cacat, bisa sholat berjamaah. Dia ada cacat, zikirnya selama. Aku sehat, nama tak zikir. Tak juga istiqamah. Tengok orang mati, sering-sering tengok orang mati. Sudah tengok orang mati, tak juga istiqamah. Mati aja lah. Apa yang harus kita lakukan jika bertemu dengan fitnah yang besar, yaitu Dajjal? InsyaAllah Allah tolong dengan syarat 3. Pertama, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang kedua, baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Yang ketiga, kalau mampu hafal pangkal surat Al-Kahfi 10 ayat. Tapi tetap mengamalkan isinya. Karena Al-Quran itu bukan mantra. Ya Allah, perbuatan tak sesuai dengan isi. Afwan Pak Ustaz, agak lari dari pembahasan. Jangankan lari, membelok pun kita bahas. Ini soal aurat Ustaz. Seperti yang diketahui, aurat laki-laki perempuan sudah jelas. Aurat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, termasuk kaki ditutup. Dalil auratnya tidak boleh ketat pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Laki-laki auratnya dari pusar hingga ke lutut. Apakah berlaku pada aurat laki-laki untuk tidak memakai pakaian celana yang ketat menampakkan bentuk aurat seperti saat ini kebanyakan dipakai laki-laki? Ya, laki-laki jangan sampai pakai pakaian ketat. Itu biasanya pakaian ketat itu atlet yang naik sepeda. Saya kalau sudah nengok atlet laki-laki pakai celana sempit, saya main takut pecah. Jangan pakai celana sempit, karena kata dokter aurat itu urat-urat itu pun terganggu peredarannya. Laki-laki jangan pakai. Tutup lutut dari pusat, lutut pusat. Yang lajang-lajang jangan pakai. Kenapa yang lajang Ustaz kasih tahu? Kan yang lajang selalu kalau udah tua, memang udah kendor, takut dia orang. Jangan kalian pakai celana pendek, pakai celana panjang. Kami mau main bola, main futsal, tetap pakai celana karet dan tutup lutut, nanti baru pakai celana pendek kan. Itu dia. Saya ada baca buku keadaan manusia di hari kiamat, antara siksa neraka kebahagiaan surga kekal, tulisan Muhammad Yahya Walone halaman 109. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa di padang mahsyar unuk yang akan ditugaskan kepada 3 orang.
mereka yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala, orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul, para guru, para juru gambar. Apa maksud dari juru gambar ini Pak Ustaz? Musawwir, tukang patung. Musawwir, tukang bentuk mata, bentuk telinga, tukang pahat, tukang ukir, tukang lukis, lukis makhluk hidup, lukis manusia, lukis Nyiroro Kidul, Nyiroro Pantai Selatan. Karena perbuatan dia yuwahi, menandingi Allah. Yusawwiruhum fil anam, yusawwirukum fil anam kaifa yasha. Itu juru gambar, bukan tukang foto. Jangan katakan tukang foto, bapakku kerja apa? Tukang foto, masuk neraka tukang foto. Kenapa bapak itu udah tukang foto? Saya sering ngajar anak-anak ngaji, didikan subuh. Sampai mana boleh saya menerima salaman dengan mereka Pak Ustaz? Maksudnya batasan umur anak-anak tersebut, asal anak itu sudah maaf cakap haid. Anak perempuan ini, kita guru laki-laki, anak itu haid jangan pegang tangan. Ajarkan dia didik. Kok gak boleh Pak Ustaz? Ustaz kan udah menanya kami. Nah, dalam Islam itu ada namanya aurat, ditusukkan api neraka ke tapak tanganmu lebih baik, ke otakmu lebih baik daripada menyentuh dengan pemain tak marah. Kau memang udah macam anak aku nak. Jelaskan, mendidik mereka. Berapa banyak yang awalnya macam, udah macam anakku macam, lama-lama menjadi macam-macam. Jaga, karena setan pandai bermain. Zuyyina lahum su'a amalihim. Ustaz memang yang mengajar, ya saya mengajar. Mahasiswi Ustaz, mahasiswi banyak. Kalau sudah pertemuan ke-16, Ustaz, terima kasih ya Ustaz. Namaste. Jangan pegang tangan dia. Memang betul Ustaz tak pernah pegang di kampus, di lokal, di kelas. Sekali pun tak. Udah saya inginkan di sana. Bagaimana cara ta'aruf dengan seorang perempuan yang benar dalam ajaran Islam? Pak Ustaz, saya naksir dengan mahasiswi itu. Mana dia orang itu? Pak Ustaz yang duduk. Di mana rumahnya? Ayo kita bertamu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya ini kuliah di, kalau takut datang langsung diusir bapaknya, ajaklah tokoh masyarakat ini mama. Ajak Dr. Mustafa Umar, takkan diusirnya. Assalamualaikum Pak Haji. Inilah gunanya saya membawa nenek mama saya yang didahulukan selangkah ditinggikan selanting, daunnya tepat bernaung, batangnya sampai bersandar, akarnya sampai bersilap. Dan itu dia tak berani menengok Ustaz Mustafa, fokus kata dia kan. Cuma dia cari alasan, anak saya ini masih mau S1 selesai, habis itu mau S2, habis itu mau S3, habis itu mau postdoktoral, habis itu mau begitu kata dia balik dia. Nah, setelah dia tengok-tengok rupanya dia suka Pak. Zaman sekarang daripada kami nanti berzina, berbuat maksiat, buat dosa, saya bakal begini-begini. Ustaz Mustafa pun dibacakan Ustaz Mustafa, ya ayyuhalladzina amanu. Bacakannya lah ayat-ayat. Fankihu ma taba lakum minan nisa, dibacakannya hadis. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang kepadamu seorang anak lajang yang baik agamanya, baik akhlaknya, sopan dia baik, fazawijuhu, nikahkanlah dia Pak. Kalau tak kau nikahkan akan terjadi fasadun 'alim, kerusakan yang besar. Mana orang yang tak jauh dari kita? Dia sebelah. Kata bapak tu, saya paling pantang ditantang begini. Kau mau nanya-nanya, iya, nikahkan langsung. Ayo kita kan. Masya Allah. Oh, tapi sayangnya itu hanya dalam impian semata. Di mana saya bisa melihat jadwal ceramah Ustaz dan tolong miss call HP Ustaz. Oh, nanti Ustaz Dayat menguploadkan dari tanggal 20 sampai tanggal 30 Januari pelatihan, dari tanggal 1 sampai tanggal 5 di Talang Mama. Dari itu seminggu sesudah itu di Batam, dari Batam seminggu pulang langsung ke Sokok Meranti, habis itu langsung ke Kuala Lumpur, lalu kemudian tanggal 2 sampai 14 Maret umroh bersama Riau Cahaya Hati. Harganya tak boleh ingat saya berapa. 15 Maret baru kita sambung lagi pengajian. Subuh 1 tetap ada dengan kandidat doktor S1 hadis, S2 hadis, S3 hadis, doktor, calon doktor Ustaz Zul Hendri Rais, the best. Itulah
Insyaallah. Kapan batas waktu sholat duha Pak Ustaz? 15-10 menit menjelang azan zuhur. Sekarang zuhur jam 12.26 berarti 12.15 stop. Waktu itu gelincir matahari, 2 tanduk setan. Matahari, di matahari bulan datang setan bertanduk. Di matahari terbit bulan datang setan menghampiri. 3 kali dia datang menghampiri. Pertama pagi, yang kedua siang, yang ketiga pada asar, waktu terlarang. Makanya dipegang belakang setan. Saya melihat di Instagram bahwa ada ustaz-ustaz yang menyatakan Nabi melarang orang menarik pajak dan bea cukai. Apa betul Pak Ustaz? Pajak dan cukai ketika zaman Nabi, orang Romawi, orang Persia, yang pajak dan cukainya itu digunakan untuk khamar, untuk riba, untuk dosa, untuk raja-raja upeti, mencekik teh. Ada negeri itu miskin, susah dikutipnya pajak untuk pembangunan jembatan, untuk sekolah, untuk masjid, untuk gaji imam. Misalnya negara itu miskin, susah, oleh. Tapi negeri Indonesia kaya. Minyak paling berkualitas di dunia, standarnya minyak mana? Minyak Minas. Saya dibawa ke dalam pabrik minyak. Pak Ustaz Somad, ini minyak yang asli, berubah menjadi gas, menjadi pertama, menjadi pertalite, menjadi premium, menjadi habis. Ujung yang bertumpuk hitam itu Pak Ustaz, itu yang hitam itu dibawa ke Jepang jadi fiber. Mobil-mobil dalam hitam-hitam itu. Makanya jangan kalau panas terik, jangan langsung hidupkan asli, buka dulu. Karena ada pengaruh kimia-kimia keluar, jangan dihirup jadi kanker segala macam. Tak ada sampahnya jadi gemah ripah Allah Nabi, tongkat dan batu jadi tanaman. Bayangkan. Jadi mestinya kita tak perlu bayar. Mengapa Makkah disebut tanah haram? Haram diambil dari kata hurmah. Hurmah artinya mulia. Minal masjid haram, masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Kampung haram, kampung mulia. Kampung haram karena kalau diminum menghilangkan kemuliaan. Tanah haram, tanah yang mulia. Jangan bunuh-membunuh. Di sini haram membunuh, di sana lebih haram. Tak boleh bunuh, tak boleh berburu. Berapa meter panjang tanah haram itu Pak Ustaz? Naik mobil dari Mekah, terus sampai ke tempat namanya Hudaybiyah. Batas tanah haram Hudaybiyah 20 km. Nanti kalau pergi umrah minta sampaikan ke batas haram Hudaybiyah. Batas tanah haram Hudaybiyah 20 km. For Muslim only, non Muslim tak boleh masuk. Di Jeddah non Muslim boleh, tapi di tanah haram tak boleh. Itu batasnya sudah ditetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara aku mengajak teman-teman sholat berjamaah di sekolah? Oh, sekolah paling ampuh. Pakai apa? Kepala sekolah. Tapi minta sholat tak naik kelas. Yang payah itu di lingkungan kita. Kalau di sekolah mudah, kompak dengan wali kelasnya. Yang jadi masalah itu kepala sekolah. Kita mau sembahyang. Itu baru jadi masalah. Ustaz, apa hukumnya bayar hutang pakai duit haram? Misalnya dari hasil penjualan miras. Bapak pinjam duit saya. Ustaz Somad pinjam duit 1 juta. Ya. Ketika Bapak bayar duit ke saya tak perlu tanya duitnya dari mana. Apakah jual babi, apakah pakai tuyul, apakah pakai pakyul, apakah pakai setan. Yang penting hasilnya. Sama macam saya jual semen. Saya jual semen 1 sak sekian. Tiba-tiba datang pembeli. Saya tak perlu tanya pembeli, kau mau beli semen? Iya. Duit kau dari mana? Yang penting barang yang saya jual ini halal. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya jual khamar, walaupun yang beli itu duitnya halal, jadi haram. Yang kita dari dia, tapi barang yang kita jual. Ustaz, apa hukumnya ditraktir makan oleh teman yang bekerja di bank riba? Jangan mau. Kalau sudah tahu dia kerja di bank, diajaknya kita, jangan mau kita makan. Allah Ustaz Somad, Abi tengok dia ada Ustaz ceramah di situ, duitnya tak saya makan. Terus saya kasih ke fakir miskin. Serius dia tak? Serius. Masukkan ke amplop, banyak. Nanti pas mau dekat puasa, saya bagikan ke fakir miskin. Waktu saya dikasihnya kue, Ustaz makan? Tak, saya makan. Saya letakkan kue itu, saya bawa sampai ke harapan raya. Biasanya banyak situ jual koran
takut ta'ala, balik lagi saya ke Sudirman, tak ada satu pun yang mau terima kue saya itu. Sampai akhirnya di depan jalan pelajar, nampak saya orang buta. Berhenti saya. Oh kemana Pak? Mau ke Jalan Paus. Ada yang nyebut? Tidak, ayo sama saya. Saya kasih kue itu, dia makan. Nama bapak siapa? Purba. Ini Purba saya mau makan. Purba. Sudah lama bapak di sini? Ampo sama Nani sudah lama di sini. Terakhir Ustaz, bagaimana sebaiknya menasihati orang tua yang masih pakai tangkal-tangkal anak kecil? Mereka menganggap ini sudah dari nenek moyang ini. Aisyah membuka bantal anak kecil, ditengoknya di bawah itu ada pisau silet, ditariknya pisau silet, campaknya, marah dia. Aisyah, kenapa kau marah? Nah Rasulullah SAW, Nabi melarang. Jadi rupanya orang jahiliyah zaman Nabi dulu meyakini kalau diletakkan pisau silet di bawah bantal, jin takut. Jin tak takut dengan itu. Jin takut dengan baca Quran, ayat kursi, surat. Letakkan tulisan gantung. Letakkan ke air, minumkan. Bacaan-bacaan MP3 Al-Quran. Kata orang Cina, jin takut sama mercut. Sekarang tak takut dari itu. Barakallahu ta'ala, semoga kita termasuk orang yang menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita tak heran lagi dengan kondisi umat di Indonesia. Bagaimana cara musuh Islam ingin menghancurkan umat ini, baik peristiwa sampai perang dunia maya, sosmed. Saya pernah dengarkan salah satu ustaz kita tak boleh demo menyampaikan aspirasi pada umum karena tak ada tuntutan dari Rasul. Bagaimana sikap kita di negeri demokrasi ini? Dia kata dia demo tak boleh, tapi dia menerima pemimpin hasil demokrasi. Ini namanya demokrasi setengah masa. Demo tak boleh, tapi pemerintah hasil demokrasi diterima. Ini namanya orang pisau tumpulnya ke bawah, tajamnya ke bawah. Tajamnya ke mana? Ke kaki celana, ke jenggot, ke kurun subuh. Lebih dengan diam. Orang sudah buang mati-matian, orang sudah berjalan dari Ciamis sana, dia tetap juga membahas itu. Saya takutnya orang Ciamis itu mengaku nanti masuk aja ke dalam sungai, baru tahu. Kita tahu kondisi umat di Aleppo, wanita diperkosa, disiksa, dibawa, kemudian ada sebagian wanita bunuh diri demi menjaga kehormatan. Apa hukuman pandangan Islam? Wanita di Aleppo dan pandangan Islam, wanita tidak boleh bunuh diri hanya karena takut diperkosa. Dia berdoa kepada Allah, bisa jadi mukjizat datang, bisa jadi Allah berikan pertolongan banyak. Tapi bahwa dia bunuh diri gara-gara itu diambilnya pisau bunuh diri, na'udzubillah, tak boleh, haram, Islam mengharam. Apa dalilnya kita berkiblat ke Ka'bah? Fawalli wajhaka syatral masjidil, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ayat Quran. Dalil hadisnya Pak Ustaz, Nabi tak pernah sholat menghadap ke yang lain. Nabi sholat menghadap Masjidil Haram sampai meninggal dunia. Apa hukumnya orang yang tak berkiblat ke Ka'bah? Kemana dia berkiblat? Ke Sungai Gangga, Hindu dia. Ke Santa Maria, Katolik dia. Ke Yesus Kristus, Kristen Protestan dia. Ke Baba Sinoda, Koptik dia. Dia berpendapat bahwa kiblat ke matahari tenggelam. Entah berapa derajat, saya tak mau menanyakan. Oh, matahari tenggelam agak ke kanan sedikit. Begitu, dia potong ini. Orang tua kita dulu begitu. Makcik, numpang sembahyang mau makcik ya? Ya, mana kiblat di makcik? Arah ke matahari tenggelam agak ke kanan sedikit. Kalau kita berkiblat pada Ka'bah, tak mungkin posisi dalam masjid berubah-ubah. Karena masjid dan Ka'bah setanah, takkan ada pergeseran. Tapi kalau berpedoman dengan matahari, memang ada pergeseran. Iya. Makanya kalau mengukur kiblat masjid, undanglah lembaga Hisab dan Ru'yah, LBH, lembaga badan Hisab dan Ru'yah yang ada di Kementerian Agama Provinsi. Musyawarah, jangan datang ke masjid sendirian bawa Google kiblat langsung pancang. Ini semua saudara semua ambil betul. Kelahi orang Muslim. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, Sabi'in, Nasrani, siapa yang beriman kepada Allah hari kemudian, maka dia tidak. Siapakah Sabi'in itu Pak Ustaz? Sabi'in orang yang menyembah malaikat. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal akhir wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun.
yahzanun. Sabiin, mereka menyembah malaikat. Satu pendapat mengatakan menyembah bintang-bintang. Apakah air liur anak di bawah 2 tahun najis Pak Ustaz? Tak najis. Air liur anak di bawah 2 tahun. Air kencing yang tak najis. Air kencing anak laki-laki di bawah 2 tahun dengan syarat dia belum makan apa-apa, hanya ASI, air susu ibunya. Maka kalau dia kencing tak perlu disiram, kering, pakai percik air. Anak laki-laki. Kalau anak perempuan dibasuh. Anak laki-laki. Tapi dengan syarat dia baru minum ASI saja. Kalau dia sudah makan rendang jengkol lah mulai. Kenapa alkohol haram Pak Ustaz? Kalau haram parfum beralkohol tak boleh dipakai sholat. Ya haram. Kenapa alkohol haram? Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman, innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab mengundi nasib, menyembelih kambing untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis. Allah yang katakan najis. Min amal syaitan, perbuatan syaitan. Wajtanibu, jauh. Ustaz pakai parfum, pakai alkohol, dah. Pakai parfum colek. Begitu selesai kuning, rupanya yang melekat dia pada bisa itu. Makanya hati-hati parfum colek. Karena ada yang tadi getah kayu melekat di pakaian. Apakah boleh kita ziarah kubur Pak Ustaz? Dulu kularang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarahlah kalian ke kubur. Kalau ziarah kubur gimana hadapnya Pak Ustaz? Begitu sampai ke kubur ucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimin wa mustaqim nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Disebutkan dalam At-Tazkirah Imam Qurtubi, bacakan di situ qul huwallahu wal falaq wa binas al-Fatihah. Allah sampaikan dalam pahala bacaan ini kepada almarhum Abdul Somad Ustaz Dafi. Ya Allah, Fatihah sampai. Kalau tak sampai, apa yang bilang tak sampai? Nanti saya bacakan. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih tahu. Sama seperti Maulid Nabi, hadis larangan bahwa zaman Nabi, sahabat Nabi dan Tabi tidak melakukannya. Kalau tak dilakukan Nabi, berarti masuk neraka. Di Makkah, orang kalau malam bulan Ramadan, di ujung Ramadan, baca doa khatam Quran dalam sholat tarawih. Di Makkah, di Madinah, Masjid Haram, Masjid Nabawi, baca doa khatam Quran. Tunjukkan saya hadis mana Nabi pernah baca doa khatam Quran dalam sholat tarawih. Mana? Kalau itu yang jadi dalil. Kalau tak dibuat Nabi, masuk neraka semua orang Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Baca doa khatam Quran di dalam sholat tarawih, bukan di luar sholat, di dalam sholat tarawih dibaca doa khatam Quran. Ini tak bisa dalil. Kalau tidak dibuat Nabi, banyak perbuatan yang tak dibuat Nabi dilakukan sahabat Nabi. Apa ada dalam Islam istilah acara 4 bulan, 7 bulan? Tak ada. 4 bulan kenduri, 7 bulan sampai Arab rumah nanti Arab rumah 7 bulanan. Lalu apa maknanya itu? Syukur dia bersyukur anaknya itu dalam, lalu dia bersyukur berdoa kepada Allah SWT. Dia tak masalah, dia bersyukur, minta jauhkan dari musibah. Pak Ustaz nanti datang berdoa supaya anak ini mudah kelahirannya. Yang jadi masalah itu disuruhnya orang baca surat Yusuf supaya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Tiba-tiba begitu lahir hitam pesek. Jadi masalah. Berdoa kapan saja, berdoa siang malam petang. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berdoa kepada Engkau supaya anakku ini jangan sampai diganggu setan. Itu doanya. Perempuan namanya Hannah itu melahirkan anak perempuan namanya Maryam melahirkan anak namanya Isa. Berdoa dia supaya anak tidak diganggu setan. Pak Ustaz, apa hukum azan 2 kali saat sholat subuh? Azan itu 2 kali. Azannya Abdullah bin Umi Maktum sekali, azannya Bilal sekali. Azan 2 kali. Waktunya sejam sebelum azan. Sekarang azan kita jam berapa? Jam 5. Jam 4 azan sekali. Jam 4 sekali, jam 5 sekali. Apa hukumnya? Sunnah. Tapi tempat kita tak umum. Di Masjid Islamic Center Bangkinang azan 2 kali. Di Pekanbaru yang azan 2 kali kan? Azan 2 kali. Bagus. Untuk bangunkan orang, siap-siap. Lampu kuning. Azan sholat Jumat, Pak Ustaz, sholat Jumat azan 2 kali.
Madinah 2 kali. Sejak kapan itu? Pada masa Utsman bin Affan. Karena kalau dibuat sekali, orang belum ramai ke masjid, dibuat 2 kali. Ustaz, sebenarnya apakah sholat di masjid yang dimana dalam lingkungannya terdapat kubur tak boleh Pak Ustaz? Yang tak boleh itu ini kubur. Kubur siapa nih? Kubur Abdul Somad. Tiba-tiba di bulldozer, diratakan kubur Abdul Somad tadi, didirikan masjid di atas. Masjid apa namanya? Masjid Somalia. Haram hukumnya sholat. Di bawah masjid ini ada tak kubur nih? Kalau ada kubur di bawah masjid ini, mesti dibongkar, diangkat jenazah. Tak boleh kita sholat sih. Ada pun di samping, di depan, di belakang, di atas mana ada pula kubur di atas? Jadi Nabi melarang Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka merubah kubur jadi masjid. Bukan di masjid yang ada kubur. Pahami dengan baik. Sudah saya bahas tuntas dalam buku 37 masalah populer. Sudah saya beli bukunya Pak Ustaz. Kenapa tak baca? Masih bersampul plastik berikutnya. Jika ada dalil-dalil memutuskan dan ada yang tidak membolehkan, maka mana yang diambil dipilih? Yang melarang mana? Pemahamannya itu yang keliru, bukan hadisnya. Hadisnya sahih. Pemahamannya, Nabi mengatakan kalau masjid itu ada kubur di bawahnya, kubur itu kalian robah jadi masjid baru, tak boleh. Jangan dibenturkan. Kami ikut hadis sama ikut ulama. Hadisnya satu, pemahamannya itu yang mesti diluruskan. Samping kubur, kubur, kubur. Kalau tak boleh sholat ada kubur, maka batallah semua orang yang sholat di Masjid Nabawi. Itu dalam itu kubur. Itu kan kubur Nabi, gak apa-apa. Memangnya kubur Nabi situ 3 kubur. Kubur Nabi, Abu Bakar, kubur Umar, 3 kubur situ. Ustaz, kalau mau nanya di beberapa masjid ada yang memakai qobliyah maghrib, qobliyah Jumat. Ada apa dasar qobliyah maghrib? Qobliyah maghrib sudah mulai bahas dalam buku 77 dan jawab sholat. Qobliyah Jumat sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Ada dalilnya, laksanakanlah. Hanya saja qobliyah maghrib ini kalau dilaksanakan banyak waktu terambil. Karena ketika mau iqamat tak jadi iqamat. Kenapa? Pak RT terlambat. Pas mau iqamat tak jadi, Pak RW pula. Pas mau iqamat tak jadi, akhirnya habis waktu. Maka wait solution jalan tengah. 5 menit setelah azan iqamat. Dapat mau terlambat tak peduli, pokoknya iqamat. Yang kedua, mana yang lebih afdal, sholat di masjid atau di musola? Masjid sama musola bodoh sami mawon. Sama. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. Kalau tak ada sholat Jumatnya namanya masjid saja, gak pakai jami. Jadi musola, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masjid boleh sholat tarawih, boleh iktikaf di dalam dan tetap pahala 27 derajat. Kalau masuk ke dalam tetap tahiyatul masjid. Pak Ustaz, kemarin saya dengar di radio bahwa azan tidak dikumandangkan di selain waktunya. Azan dikumandangkan di luar kedua kecuali anak yang belajar azan termasuk fitnah. Contoh azan saat ruqyah, azan main dalam kubur, azan saat anak lahir. Kalau baca kitab jangan baca satu saja. Kalau baca jangan satu mazhab saja. Wa yusannal azan li ghairi shalah. Dianjurkan azan di luar salat. Menurut mazhab Syafi'i, azan ketika ada orang kerasukan. Dalam kerasukan setan, azan. Dalilnya mana? Kias. Karena ketika azan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata anjing menengok mendadak tadi. Makanya diazankan dia. Ketika musafir mau berangkat, ketika jenazah mau dikuburkan, dikiaskan kemana? Kalau lahirnya diazankan, matinya pun diazankan. Buka kitab mazhab Syafi'i. Pak Ustaz, apa beda dalil dan hadis? Bagaimana mengetahui dalil palsu dan hadis palsu? Kalau beli buku, jangan beli buku kalau tidak ada HR Bukhari, HR Muslim. Ini HR sopo ini? Ini HR siapa? HR hadis riwayat siapa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Al-Albani, Musnad Tayalisi, Muwatta Malik. Kalau tak ada riwayatnya, jangan beli buku itu. Tapi beli buku kan sekarang disampul pakai plastik, kok usah sobek plastik. Tengok inti-inti. Pas mau keluar ditarik, rupanya pakai CCTV.
Ustaz, apakah kita boleh berpartisipasi dalam sistem yang belum menerapkan syariat Islam secara kafah? Kalau iya, apa dasarnya Pak Ustaz? Syekh Yusuf Qalawi dalam kitabnya Fiqh Daulah, ketika Anda mencoblos kertas, Anda sedang bersaksi, saya Abdul Somad bersaksi bahwa orang ini layak menjadi wali kota saya 5 tahun ke depan. Gunakan telinga, gunakan mata, dengar maklumat baik-baik, tengok informasi betul-betul, pikir, renung, istikharah, coblos. Karena kalau kita tidak memilih, pilihannya tinggal cuma 2, setan sama iblis. Pilihlah setan supaya iblis tak naik. Karena kalau tidak, iblis naik, hancur. Saya pernah mendengar tausiah Habib Rizik tentang iluminasi, gerakan membangkitkan tradisi. Mohon penjelasan konkretnya Pak Ustaz. Kalau udah Habib Rizik ceramah selesai sudah. Iluminasi, syukron. Illuminati adalah gerakan Yahudi internasional yang akan mengembalikan kerajaan Yahudi lama. Garis bawah, garis atas, bintang tengah. Garis bawah Sungai Efrat, garis atas Sungai Nil. Dia membuat Great Israelian, kerajaan Israel Raya, dari Afrika sampai Asia. Maka semua program-program simbol mata satu, setan. Maka semuanya simbol mata satu. Oleh sebab itu Illuminati sudah masuk ke dunia artis, dunia pejabat, dunia perdukunan, dunia macam-macam. Maka jangan sampai kita terjebak. Ini agenda internasional. Wala ta'ta'akal yahudu. Orang Yahudi tak akan pernah puas dengan kalian. Di tempat saya ada wirid yasin dari rumah ke rumah, dan ada makanannya. Semenjak saya ikut pengajian, saya mengetahui hukumnya tak boleh, karena masa Rasulullah tak ada. Bagaimana menurut Ustaz Somad? Baca Yasin apa hukumnya Pak Ustaz? Yasin itu Quran apa tak Quran? Kalau tak boleh baca Yasin, keluarkan Yasin itu dari Quran. Balik dari sini gunting. Nanti pas baca Quran, kok nggak kau baca Yasin? Udah lama kok baca Yasin lah. Di mana letak tak boleh? Tak boleh baca Yasin malam Jumat. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin setiap malam, asbaha maghfurullah, pada waktu subuhnya dia diampuni Allah. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Tiap malam baca Yasin. Kenapa kau baca malam Jumat? Aku tak sanggup tiap malam, maka aku pilih Sayyidul Ayyam malam Jumat. Malam Jumat aku tak sanggup, mati adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa dibaca bersama-sama? Kata Ibnu Taimiyah, baca Yasin, baca Quran sama-sama itu kata dia la ba'sa, boleh, tak masalah. Tapi kalau bacaannya tak bagus, kata Imam Al-Bukhari makruh. Bagi yang baca Yasin, bacaannya tak betul, dia tak tahu salah tak salah, karena ramai-ramai, berhenti. Belajar tajwid baik. Nanti setelah bacaannya sama, baru baca sama-sama. Karena dia tak tahu apakah Ustaz tahu mengenai penyakit Ain? Apa sebabnya? Ain sebabnya adalah hasad, benci. Ketika saya benci tengok bapak mobilnya bagus, saya tengok lama-lama, lalu kemudian Ain hak. Penyakit Ain itu hak. Dari mana? Benci datang dari hati, dari data, setan datang mengabulkan keinginan kejahatan, maka dia datang. Maka orang yang kena penyakit Ain ini diruqyah. Kemana pergi ruqyah? Masjid Al-Falah, lantai bawah, rumah sehat Ustaz Saifullah, rumah sakit ibu dan anak Zainab, rumah sakit ibu dan anak Zainab, ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Ada ruqyah di sini. Ustaz, apa maksud hadis Rasulullah tentang 73 golongan? Yahudi terpecah 71, Nasrani terpecah 72, umat Islam 73. Setelah dihitung Ibnu Taimiyah, ternyata bukan angka nominal, karena Nasrani lebih banyak daripada 72. Lalu apa maknanya? Yahudi banyak, Nasrani banyak, Islam lebih banyak. Yang selamat itu siapa? Ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikut aku dan sahabatku. Apakah kita ini masuk? Ya. Nanti sholat, kita sholat, sahabat kita sholat, sahabat ke masjid, kita ke masjid, kita jaga silaturahim kita. Maka kita mesti yakin bahwa kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ma'anain alaihi wa ashabi. Tapi yang tak ikut kelompok itu siapa? Orang yang pejam mata sholat ilim, nikah kontrak. Bapak semua ikut Nabi, karena Nabi
ada rukun syarat. Dia enggak. Aku nikahi kau dengan mahar 50.000 sampai jam 5 sore nanti tunai. Dipersaksikan oleh malaikat Israfil, Israel, malaikat Jibril. Tak baik. Doakan saya Ustaz di hadapan para jamaah ini agar bisa istiqomah dan kokoh. Nanti di akhir kita berdoa sama-sama. Jangan bukan antum aja, saya pun minta doa. Apa doa dan selawat agar bisa menunaikan ibadah haji Pak Ustaz? Minta doa kepada Allah. Salat 2 rakaat, ya Allah berikan aku rezeki yang halal. Minta haji, nanti kita doa. Minta istiqomah, minta haji. Minta nikah. Yang banyak anak-anak muda, cuman malu dia itu. Doakan saya untuk bersama jamaah agar bisa bermanfaat untuk kedua orang tua, insyaAllah. Minta istiqomah, minta haji, bermanfaat kedua orang tua. Nanti kita doa. Apakah orang menjadi sholat harus mengetahui maksud makna arti dari seluruh bacaannya? Secara umum saja. Dia mesti menghafal satu-satu. Ingat pangkal, baca pangkal, hilang ujung. Baca ujung, hilang pangkal, baca pangkal, hilang ujung. Mati lampu, hilang semuanya. Oleh sebab itu dia paling tidak paham secara umum. Alhaakumut takatsur. Kamu dilalaikan oleh berbangga-bangga. Hatta zurtumul maqabir. Sampai ke langsung kubur. Selesai sholat ditanya orang, paham kau dari ayat itu? Paham. Coba terjemahkan. Aku terjemahkan. Tapi paham. Apakah sama antara sholat fajar dengan sholat qabliyah subuh? Sama, bodoh, sami mawon. Usolli sunat as-subhi raka'ataini qabliyatan, usolli sunat as-subhi, usolli sunat al-fajri, sama. Dalilnya hadis riwayat Muslim. Sudah saya bahas dalam buku 77 tanya jawab salat. Waktunya ba'dal azan. Setelah azan. Ayatnya qul ya ayyuhal kafirun pertama, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kenapa dalam Quran dan hadis hanya menjelaskan masalah matahari, bulan, langit, bumi, sementara planet-planet yang lain tidak? Planet yang lain tidak. Nanti kalau saya bacakan, ya inni arafil, ya inni araitu ahada asyara kawkaba. Aku melihat 11 bintang, 11 planet. Itu planet-planet lain. Mimpi siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Wakafnya Ka'bah, jangan dibaca. Inni asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu cerita tentang planet-planet. Saya bilang tak ada, tapi disebutkan secara global, umum. Tak pula disebutkan Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars. Apa hukumnya mengambil keuntungan dari meminjamkan uang walaupun sekecil apapun? Riba, haram. Apa hukumnya mengambil fasilitas masjid seperti ayat dibawa pulang untuk berjualan? Masjid punya Allah, Allah berikan kepada umat. Masjid ini milik umat. Siapa yang mengambil air masjid minta izinnya kepada seluruh umat. Kalau tidak nanti dia minta izin kepada mahsyar, dicarinya semua bapak ibu di padang mahsyar, berkumpul di padang mahsyar. Di padang panjang aja payah itu jumpa. Di padang mahsyar, ittaqu zulma, janganlah kamu berbuat zalim. Fa inna zulma zulmatun yaumil qiyamah. Kalau kau makan harta saudaramu, kau akan membayar kezaliman itu di hari kiamat. Apa sanksi hukum amanah dari orang tua yang telah meninggal disampaikan secara lisan, tapi amanah tersebut tidak terlaksana? Wasiat wajib ditunaikan. Ini tak disebutkannya wasiat apa. Yang wajib ditunaikan wasiat harta. Hartaku ini kebun sawit 2 hektar, tolong kau bangunkan musola. Wajib. Tapi ada wasiat yang haram. Kalau aku mati nanti tolong kuburkan aku di tempat lahirku. Itu di mana lahirnya? Papua. Oh, berapa ongkos ke Papua? Kalau aku mati nanti tolong makamkan di tepi sungai Siak di bawah pohon rindang, angin sepoi-sepoi. Itu tak mesti laksanakan. Apakah hukum seorang wanita yang sedang menstruasi masuk ke dalam masjid? Tak boleh, haram. Buka Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Perempuan yang sedang halangan tak boleh pegang Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh sholat, tak boleh tawaf, tak boleh masuk masjid. Kalau dia mau dengar pengajian di mana? Emperan. Coba kali buat emperan. Emperan itu untuk perempuan yang sedang haid. Mohon maaf bapak yang sedang dulu emperan. Apa hukumnya bagi seorang laki-laki yang melaksanakan sholat Jumat tapi sholat 5 waktu tak dikerjakannya? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara sengaja, kafirlah dia secara nyata. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat
3 kali tahunan tanpa ada uzur syar'i. 3 kali salat Jumat 3 kali. Man taraka salatul Jumu'ati salasa maratin tahunan. Siapa yang tinggalkan salat Jumat 3 kali, Baba Allah ala qalbi, Allah mengunci hatinya. Bolehkah ketika khatib berkhutbah sementara ada jamaah berbicara? Idza sa'ira khatib ala mimbar, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, jangan kalian bicara. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan ke teman di sebelahmu, diam, faqad laghawta, kau sudah melakukan perbuatan sia. Wa man laghaw fala jum'ata lah, siapa yang melakukan perbuatan sia-sia, maka tiada Jumatlah baginya. Man la'ibal hasa faqad laghaw, siapa yang main-main batu, maka dia sudah sia-sia. Dulu masjid tak ada karpetnya, lantainya pasir, datang sahabat main-main batu. Man la'ibal hasa faqad laghaw, sampai main-main batu. Sekarang tak ada batu. Bapak lawan, sia-sia dia. Tak boleh, jangan main-main batu. Apa hukumnya makan daging akikah bagi orang tua yang mengakikahkan anaknya? Boleh. Makannya sedikit, yang sedikit makan. Ustaz waktu anak Ustaz akikah kemarin siapa Ustaz undang? Tetangga keliling. Tetangga, anak yatim, fakir miskin, masak kirimkan. Jangan jadikan sebagai pesta, sebagai walimah. Karena itu sedekah, syukur anak sudah lahir. Jangan mengambil keuntungan di air keruh. Apakah haram bagi orang tua yang menerima sumbangan dari anak orang lain dalam acara akikah? Itulah kenapa bapak ibu tak saya undang waktu akikah anak saya kemarin. Karena kalau saya undang pasti beliau kasih duit. Maka saya undang ke tetangga sebelah. Makan kita nih, makan. Takut pula mereka makan. Karena Ustaz ngomong lagi, makan Pak. Apakah boleh seorang anak mengakikahkan orang tuanya sendiri? Boleh, hukumnya sedekah. Orang tua itu mengakikahkan kita. Sekarang saya tanya Pak Ustaz, orang tua saya tahu saya tak berakikah, sekarang saya akikahkan apa? Hitung sedekah, pahalanya sampai. Bagaimana hukumnya wanita sholat tanpa mukena, hanya menggunakan gamis saja? Kalau tertutup auratnya sah, kalau tak tertutup batal. Gamisnya panjang, ininya sampai mana? Tertutup. Bawa pakai kaos kaki, tak sempit, sama macam mukena. Mukena itu hanya ada di tempat kita. Di Mesir tak ada mukena. Di Maroko tak ada mukena. Orang Maroko pakai baju panjang, gamis. Asal tertutup, tapi jangan terbuka. Apa boleh jamaah yang tadarus di bulan dibayar diberi upah dari masjid? Kawan saya, kalau sudah tak ada duit beli rokok, akhir bulan beasiswa habis, pergi dia ke masjid. Mana? Sampai nyetor hafalan di tiang. Di tiang itu duduk saya duduk. Siapa yang nyetor setengah halaman, kasih duit. Begitu dapat duit langsung dirokok. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tak boleh kau berikan duit ni beli rokok. Aku mau berhenti, asal selesai kuliahnya berhenti lagi. Sudah 20 tahun ketemu, masih merokok dulu. Bukan anak Riau, anak Medan tempat. Pas saya ceramah ke Medan, aku sedang di hotel ini datang. Katanya belum mau berhenti, sudah mau berhenti insyaallah. Di Mesir, siapa yang nyetor hafalan setengah halaman 20 poin. Ba'da asar sampai maghrib syekh dulu. Kenapa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebab? Lu bisa lah begitu di tempat kita, begitu banyak. Mesir tak kaya, kalau Saudi Arabia kaya. Orang bersedekah yang hafal Quran suruh duduk mendengarkan hafalan, bersih hafalan bayar. Motivasi macam-macam. Satu lagi kawan saya yang tadi itu anak Medan, satu lagi anak Palembang. Orang nyetor satu halaman, dia nyetor setengah juz. Rupanya ada cewek cantik. Macam-macam. Itulah kenakalan anak-anak saya, alhamdulillah baik. Apa hukumnya baca Al-Quran pada saat mendengarkan ceramah dan khutbah? Saya ceramah, baca Quran dari pantai. Saya bilang selama saya dari ustaz, inilah orang paling kurang ajar. Macam tak ada waktu aja. Kalau baca Quran pergi ke emperan sana, itu mengejek orang namanya. Ceramah itu dengarkan.
Nurut Marfu Al-Makki. Kalau sampai ada orang tak menengok, nah, saya sampai hari ini belum pernah mengusir orang. Sampai ada orang tak menengok, dengar kan? Haji Hussein itu. Kalau sampai ada Habib berbunyi, saya sampai sekarang tak. Karena saya berprinsip orang zaman edan sekarang sudah mau ke masjid, alhamdulillah. Walaupun ada orang ngobrol depan saya, ya, saya biarkan dia mau majlis daripada di kampung dulu daripada dengan kapten. Bolehkah kita menyimpan uang di bank konvensional? Tak boleh. Haram. Tapi kalau saya simpan di rumah hilang Pak Ustaz, saya tak khawatir malik. Bini saya ni Pak Ustaz. Bang, kenapa ni bang? Sial. Kenapa sial? Udah sembunyikan kau dapat juga. Tapi saya simpan rumah Pak Ustaz, simpan di bank. Saking banyaknya disimpan di bank, tapi bunganya jangan debit. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fatwa Mu'asirah, fatwa kontemporer. Fatwa kontemporer bagus, buku itu dibeli 3 jilid. Sudah dicetak bahasa Indonesia, Gemah Islamic Press. Skip. Bunganya untuk apa? Diserahkan ke 4 lembaga. Yatim, fakir miskin, orang jompo, masjid. Niatnya bukan niat sedekah, membalikkan duit umat untuk umat. Duit sebar, bunga-bunga. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak saya nabung bunga 100.000 tak pernah saya pakai, 200 tak pernah. Yang 1 juta kemarin itu agak terletak sedikit. Apakah semua sholat sunnah bisa menyempurnakan amalan sholat wajib? Unzuru hal lagu min tatawwu'in. Tengok buku catatan hambaku, adakah amalan sunatnya? Tengok amalan sunatnya. Qabliyah, ba'diyah, sholat tahajud. Fayukab malu, disempurnakan. Kurang maharijul uruk, kurang khusyuk, kurang tumakninah, kurang ruku, kurang. Nah, itu disempurnakan dengan banyaknya sholat sunat. Perbanyaklah sholat sunat. Tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, duha, witir, tahajud. Ketika imam telah membaca ayat, makmum belum selesai baca Fatihah, lalu makmum melanjutkan berhenti dengan mendengar bacaan imam. Sedangkan ada pendapat tidak sah salat bila tidak membaca Fatihah. Siapa bilang tak sempat baca Fatihah? Ini telepon di jalan nangka. Ustaz, kalau salat baca Fatihah, kalau saya mau baca Fatihah, tak sempat baca Fatihah Pak Ustaz. Saya bilang sempat, dia bilang tak sempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 15 detik. 15 detik ente bilang tak sampai. Ente gimana baca Fatihah? Fatihah macam mana ente baca tak sampai? Oh dia lah Pak Ustaz itu. Lain dia baca Fatihah. Baca Fatihah macam Muhammad saya tahu lain lah. Seorang imam tidak diharuskan berniat imamah, sedangkan makmum harus makmumkan. Bagaimana kaitannya dengan innamal a'malu binniyat? Usalli fardal isya'i 4 raka'atin imaman. Dia tidak jadi imam. Lalu dia tidak jadi imam itu apa? Waktu sholat sendiri. Sholat sendiri. Tiba-tiba datang orang mengikut dari belakang. Itu tidak disarankan dia di awal itu jadi imam. Usolli fardal isya'i imaman. Kau kan sendiri kan? Mungkin ada nanti makmum susulan. Kalau kita sedang ada makmumnya, kita lihat imam. Apa hukumnya makmum yang tidak kunut ketika imam berkunut? Makmum jahil. 3 imam mengatakan makmum berkunut. Pertama, Imam Ibnu Taimiyah, idza qanata al-imam faqanata. Kalau imam berkunut, kau makmum ikut berkunut. Yang kedua, Imam Hambali, angkat tangan mengucapkan amin. Nasu alaihi Ahmad, amin, amin, amin. Ketiga, Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Syekh Ibnu Utsaimin, kalau imam saya berkunut, apakah saya berkunut? Angkat tangan mengucapkan amin. Allahumma adina fiman hadait, amin. Tapi Ustaz saya mengatakan tidak. Ente mau lawan 3 imam besar ni. Imam Hambali, Imam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Utsaimin. Itu jenderal bintang 7 tu. Apa hukumnya baca Quran di atas kubur? Tak boleh, di kubur, tegak di atas kubur. Di samping kubur boleh. Di kubur bacanya di samping. Apa dalilnya baca Quran di samping kubur? Kalau ada orang mati jangan cepat-cepat, jangan lama-lama ditahan, cepat-cepat kuburkan. Bacakan pangkal surat, bacakan Al-Fatihah dikembalikan kepala, bacakan ujung Al-Baqarah bagian kaki. Dalil kedua,
Abdullah bin Umar berpesan, kalau aku mati nanti bacakan pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah dalam kitab Ar-Ruh oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan kemudian Imam Ibnu Taimiyah, namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu dari baca Quran sampai kubur. Apakah halal makan minum merokok di atas kubur? Kenapa mesti di situ? Jangan ada tempat lain. Rumah makan ada, minum main bau ada, asam kode, pondok bau nggak ada. Kenapa di kubur tu makan? Apa hukum bikin batu nisan sebagai tanda makam seorang sudah meninggal? Kalau Abdul Somad nanti mati, maka letakkan pada bagian kepalanya batu, pada bagian kakinya batu, tak usah ditulis. Kelilingnya buat aja batu bata semen. Keliling batu bata semen, tak usah pakai keramik. Karena kalau pakai keramik mubazir, bagus keramik yang terbersih. Oh, kalau gitu tak usah pakai batu, jangan. Karena kalau tak pakai batu habis dia ambil developer. Sudah banyak makamnya ambil developer dengan baru. Itu kasih tahu, ini makam Abdul Somad. Membangun makam itu tak sampai haram, makruh. Tapi kalau sampai berlebih-lebihan haram. Kami ziarah ke makam tuh, kawan saya berbisik, "Mat, ya, kau mau keramik warna apa nanti kalau mati?" Bagi banyaknya keramik. Menginjak-injak makam, menduduki makam. Di ayat jadi sa'ala jamratin minanar, duduk di atas bara api neraka. Khairun, duduk di atas bara api neraka. Waktu itu siapaku terbakar bajunya, terbakar kulitnya, lebih baik daripada duduk di atas kubur. Jangan memijak kubur, jangan duduk di sini. Ini sekarang orang tiga, menginjak kubur, duduk di atas kubur, menjadikan kubur sebagai asbab. Menginjak-injak makam melalui kubur bisa tak boleh. Apakah ada sumber hadis sahih tentang menalkin jenazah? Hadis sahih riwayat siapa? Abu Umamah Al-Bahili. Bisa kami tengok dalam kitab apa? Talqis Al-Habir. Siapa penulisnya? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata dia hadis-hadis tentang talqin mayat sahih, riwayatnya banyak. Sudah saya kumpulkan dalam kitab 37 masalah populer tentang talqin mayat. Talqin sesudah kubur. Talqin ada dua. Talqin sebelum mati, sedang nak sabar maut. Bisikan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Tak ada istilah. Talqin yang kedua setelah mati, setelah dikuburkan, dianjurkan talqin, dibacakan di atas. Kalau datang jual memalik, katakan Imam Muhammad. Untuk yang hidup sebagai nasihat, untuk yang mati sebagai doa. Itu gunanya talqin. Apakah orang yang meninggal tidak wajar misalnya gantung diri, apa rohnya termasuk mati sesat dan tak perlu untuk disolatkan? Orang yang bunuh diri tetap disolatkan. Mana dalilnya? Nabi membiarkan sahabat menyolatkannya, tapi Nabi tak mau menyolatkan. Dan Rasulullahnya dalam mati bunuh diri, aku tak mau menyolatkan, kalian aja. Nabi tak menyolatkan bukan berarti haram menyolatkannya. Karena seandainya haram pasti Nabi larang, jangan solatkan kepada. Nabi tak mau menyolatkan, beri sejauh teguran. Tapi sahabat tetap menyolatkannya, kecuali dia sebelum mati murtad. Aku tak percaya Tuhan itu ada. Tiba-tiba besok dia minum kamput mati, itu tak layak. Karena dia sudah murtad sebelum bunuh diri. Apakah harus disolatkan orang muslim telah meninggal sementara yang bersangkutan tak pernah solat? Kalau ada orang tak solat, tanya aja, kau tak solat kenapa? Aku sebetulnya mau solat, tetapi itulah menunggu pensiun tidak. Itu orang fasik, tetap disolatkan. Kau tak solat kenapa? Menurut saya solat itu tak relevan dengan zaman. Buat waktu saja, kafir, tak boleh disolatkan. Gugur empat, tak boleh dimandikan, tak boleh dikafarkan, tak boleh disolatkan, tak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslim. Jadi kemana? Campakkan ke Indonesia atau serahkan ke Santa Maria. Apakah sama sebutan gharib pengurus masjid dengan gharib bagi yang milik utama? Innama shalatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqab wal gharimin. Gharib orang yang milik utama. Sedangkan orang yang bertugas di masjid bukan gharib. Lalu siapa dia? Petugas masjid. Jangan pakai istilah gharib. Mana petugas masjid? Lebih bagus. Petugas masjid, petugas partai. Apa yang namanya menutup aurat bagi wanita itu harus memakai cadar. Perempuan wajib pakai cadar, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Wajib pakai cadar. Kata Syekh Albani, perempuan tak wajib pakai cadar karena wajah tak aurat. Tengok,
Syekh Albani mengatakan tak wajib pakai cadar. Syekh Ismail Utsaimin katakan wajib pakai cadar. Ustaz condong kemana? Saya jalan pertengahan. Yang pakai cadar bagus. Mahasiswi di lokal saya pakai cadar bagus. Mahasiswi bagus pakai cadar. Supaya dosen itu tak tidur. Anak-anak gadis bagus pakai cadar. Cuma yang pakai cadar dikasih tidak pasti makan. Cuma caranya Pak Ustaz, di blender nasi itu. Mahasiswi yang pakai cadar keluar dari lokal saya. Menangislah mahasiswi tadi masuk ke ruangan saya. Waktu itu saya punya jabatan sekretaris LPR, Lembaga Penjaminan Mutu. Saya mundurkan diri karena sejak saya di situ mutu tak naik-naik. Saya jual. Kamu kenapa? Dosen saya melarang saya masuk, Pak. Katanya saya harus buka cadar. Saya tak mau buka cadar. Saya merekom kamu menghadap rektor. Rekom Lembaga Penjamin Mutu, kamu boleh menghadap rektor bahwa ini tidak. Rektor memenangkan dia boleh pakai cadar. Mahasiswa harus, dosen harus mengizinkan pakai cadar. Bagus. Kenapa orang pakai cadar dilarang? Pakai cadar diusir-usir, tengok teroris yang celana sempit didiamkan. Dia pakai cadar bagus. Cuma saja Bapak Ibu kalau ada anaknya bercadar, bawa kawan periksa, mana tahu bercadar kumis. Karena kejahatan terjadi karena ada kesempatan puas anak-anak. Apakah termasuk syirik apabila ingin mulai usaha kegiatan dengan cara berdoa sambil menyebarkan air garam? Menyebarkan air garam untuk mengusir hantu dalam sebagian riwayat. Karena katanya takut dengan hantu, sebarkan air garam. Boleh. Menyebarkan minyak wangi untuk memanggil malaikat. Makanya dalam majelis zikir, majelis selawat dinyala, dihidupkan on. Oh, itu majelis Habib saya kemarin manggil hantu. Bukan. Di Makkah itu on, harum-haruman. Karena malaikat suka harum-haruman. Innal malaikata tata'azza. Jangan makan bawang merah, makan bawang putih langsung ke masjid. Karena malaikat tak suka, tersakiti. Malaikat kecium bau. Right? Tapi bau yang harum-harum dia suka. Tapi kalau dengan menghidupkan itu untuk memanggil hantu di barang tanah, sudah ngesot, di belorong, sudil bolong, tak boleh. Apakah sehukumnya seorang berwuduk dalam keadaan tak berpakaian lengkap atau dalam keadaan telanjang? Wuduknya sah, tapi tak afdal. Afdal seelok-elok sebaik-baik yang beradabnya berwuduk tetap menutup aurat. Laki-laki pakai handuk, pakai sarung, mandi pakai basahan. Makin kujung makin tebal. Bagaimana sikap kita sekarang Ustaz? Ustaz kita dikeroyok sebanyak-banyak kafir, munafik, Habib Rizik dikeroyok. Bagaimana sikap kita? Yang sanggup menumpahkan darah untuk Habib Rizik, biruh padam. Habib Rizik dibunuh, kami siap sumpah darah. Mereka saja orang kafir kalau diganggu, cap stempel darah. Kenapa orang Islam tak berani menumpah darah? Kebenaran disakiti, kita harus membela. Dia kepada tak sanggup saya mau Ustaz doa, ya Allah berikan umur panjang Habib Rizik, kuatkan dia, semangatkan dia, lindungi dia. Doa silahul mu'min, doa sejahtera orang beriman. Berdoa tak mau, parah betul, tipis betul pergaulan. Pak Ustaz, apa maksud surah Al-Isra? Mukjizat Nabi Musa ada 9. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam kalau dihitung detil. Kalau mau dihitung sedetil-detilnya, maka dihitung orang. Tongkat merubah menjadi ular, lautan bisa memerah menjadi darah, maka disebut dengan Red Sea, red, merah, sea, laut, Bahrul Aman. Sampai terkejut Fir'aun tengok. Kemudian lautan terbelah, kemudian turun awan, kemudian turun makanan manna salwa, kemudian pula mendapatkan Taurat, kemudian pula turun Qumala Wazafaniha, datang penyakit gatal-gatal, musuh-musuh Nabi Musa, datang penyakit bisul, kemudian pula datang Zafani, katak, tiba-tiba datang ke istana itu katak-katak segala macam, kemudian pula sampai dia selamat, kemudian dia membawa Taurat dalam bentuk, kemudian dia turun, mereka dalam keadaan durhaka, kemudian itu semua kalau dihitung ada 9. Jika ibu meninggal dan meninggalkan perhiasan, apakah itu hak bapak? Apakah itu hak bapak atau suami
suaminya saja, seorang perempuan meninggal. Perempuan meninggal, ada punya cincin emas, gelang, rantai, berapa semuanya? Sekilo. Siapa yang berhak terhadap yang sekilo itu? Yang pertama, suaminya dapat 1/4 kalau tak ada anak. Kalau ada anak setengah. Dah, suami. Siapa lagi yang dapat? Anak laki-lakinya. Kalau ada anak laki-lakinya, anak laki-laki habis itu semua untuk dia. Kalau ada anak perempuan dapat 1 bagian, anak laki-laki dapat 2 bagian. Kalau ada maknya dapat. Kalau ada ayahnya dapat. Maknya tak ada, ayahnya tak ada. Ahli warisnya siapa saja? Ahli warisnya suaminya sama anak. Suami dapat 1/4, sisanya bagi anak laki-laki, 2 kali bagian anak perempuan. Sama dengan tanah, kebun, emas, pokoknya itu sama bagian harta warisan bagi ahli waris kalau seorang perempuan meninggal. Pak Ustaz, apa itu tasawuf? Tasawuf yang dari kata sofa. Sofa artinya suci. Man sofa qalbuhu lillah, hatinya suci karena Allah. Kenapa? Karena orang tasawuf itu mensucikan hati. Sucikan hati dari riya, dari sum'ah, dari takabur, dari kufur, dari nifaq. Setelah hati bersih, diisi dengan ridha, qanaah, zikir, muhasabah. Setelah itu baru Allah memberikan pencerahan dengan tajalli. Adapun tasawuf manunggaling kaulah mesti menyatu dengan Tuhan. Tasawuf kita adalah tasawuf sunni, tasawufnya Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. 3 rukun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bidang akidah Asy'ari Maturidi, dalam bidang fikih 4 mazhab, dalam bidang tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Tasawuf sunni berdasarkan Quran dan Sunnah. Ada pun yang menyatu dengan Tuhan. Kalau sudah punya mata berzikir, tak lagi sholat. Kata Ustaz, sholat. Sholat itu kulit-kulit kitab. Kalau untuk iman-iman, bukan itu tasawuf. Tarekat Pak, tarekat itu adalah cara, metode berzikir. Kebetulan cara itu diriwayatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, disebut tarekat Qadiriyah. Kebetulan diriwayatkan oleh Abdul Hasan Sazili, disebut tarekat Syadziliyah. Kebetulan dibuat oleh Bahauddin Naqsyabandi, tarekat Naqsyabandiyah. Kenapa mesti ada suluk? Pelatihan. Kenapa suluk? Sama macam orang LPG, suluk 10 hari. Kenapa selama suluk itu tak boleh makan daging? Karena kalau dia makan daging, libido seksualnya naik. Kalau libido seksualnya naik, tak bisa pikir, menengok di kata. Tapi kalau dia makan sayur, bukan seumur hidup makan sayur. Selama pelatihan itu saja. Kenapa dia pakai pakaian putih? Nah, disuruh pakaian putih. Kenapa dia senantiasa berwudu? Nah, disuruh berwudu. Melatih hati. Sholat sunat tak boleh tinggal. Sholat sunat duha, sholat sunat witir, sholat sunat tahajud, berzikir. Kenapa pakai kelambu? Banyak nyamuk. Ada 2 orang anak angkat yang berlainan jenis kelamin, berlainan orang tua. Anaknya diangkat dari bayi oleh keluarga yang tak punya keturunan. Yang saya tanyakan, setelah anak ini balik, apakah bersentuhan setelah berwudu batal? Anak angkat dengan bapak angkat batal, anak angkat dengan mak angkat batal, sesama anak angkat batal. Maka kalau bapak mau mengangkat anak, angkatlah keponakan bapak yang perempuan. Kalau ibu mau mengangkat, angkatlah keponakan ibu yang laki-laki, supaya nanti dia menjadi mahram bagi ibu, yang perempuan menjadi mahram bagi bapak. Yang sudah terlanjur sekarang anak itu gadis, suruh dia tutup aurat, hati-hati jaga, jangan sampai kita rusak amal ibadah gara-gara itu. Bagaimana dengan ayah ibu angkatnya? Sahkah wudhunya kalau bersentuhan dengan anak angkat? Batal, dia tak mau. Sudah macam mana saya? Macam terus. Orang tua ibu saya semasa hidupnya pernah berkata kepada saya, bayarkan gantikan puasa ibu nak, wajib sunahkah saya menggantikannya? Wajib. Dalilnya, mata siapa yang mati wa alaihi syamun, punya utang puasa, soma'an waliyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasanya. Tapi mati ninggalkan utang puasa, maka ahli warisnya menggantikan puasanya. Mak kita masih hidup tanya, mak meninggalkan puasa berapa kali? Waktu aku mengandung engkau 90 hari aku tak puasa. Tahun pertama aku mengandung engkau 30 hari. Tahun kedua aku menyusukan engkau 30 hari. Tahun ketiga kau nyusul 2 tahun. Tahun keempat adik kau pula lahir. Saya sholat subuh di rumah. Saya mau melaksanakan sholat sunat fajar, tapi di masjid muadzin sudah qomat. Sahkah sholat sunat fajar saya lakukan? Saya husnuzon ini perempuan. Karena kalau laki-laki sholat di rumah itu namanya laki-laki solehah. Kalau perempuan di masjid, di rumah, perempuan di rumah, di masjid sudah
iqaman, maka dia tetap qabliyah subuh. Usolli sunnata subuhi raka'ataini qabliyatan, rakaat pertama kuliah wal kafirun, rakaat qul huwallah. Setelah itu dia salat sendirian. Surat apa yang paling tepat untuk salat sunat taubat? Ayat yang paling panjang itu lah baca. Yang paling panjang ayat saya qul huwallah qul huwallahu binas. Itu lah. Nabi tidak pernah batasi ayat apa yang banyak. Ala ziniya al-Fatihah.